beyond the clouds. Asa dan harapan timnas Indonesia untuk mentas di panggung tertinggi sepak bola tentu saja sangat terbuka. Memang di grup C, Indonesia tergabung dengan tim-tim yang di atas kertas ngeri-ngeri sedap. Akan tetapi, sekali lagi peluang untuk lolos dari grup ini tentu masih ada. Dan itu terbukti dari 6 laga yang udah dilakoni. Nyatanya, peta kekuatan di grup ini praktis cuma Jepang yang benar-benar superior. Sisanya ya merata. Yap, di 4 laga sisa, nggak perlu menang semua kok untuk bisa mengunci posisi 2 di klasemen akhir. Paling enggak 3 kemenangan aja. Melawan Australia, Bahrain, dan China itu peluangnya sangat terbuka. Karena kalau Jepang, kayaknya masih berat sih ya buat saat ini. Kalaupun misal dari 4 laga cuma bisa dapat 7 poin, peluang itu tetap masih ada kok. Intinya, tim Garuda masih bisa melangkah setapak demi setapak menuju Piala Dunia. Itulah yang juga kini sedang difokuskan oleh PSSI beserta semua elemen timnas. Di satu sisi, Bahrain sendiri kayaknya beneran menganggap laga melawan Indonesia adalah laga yang sangat serius. Dan mereka kayaknya beneran setakut itu loh buat away ke sini. Hal itu semakin diperkuat ketika sang dubes Bahrain di Indonesia, yakni Mr. Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri, secara khusus menemui Pak Erik, yang mana salah satu pembahasannya udah pasti soal jaminan keamanan timnas Bahrain selama di Indonesia. Yap, segala cara pokoknya akan dilakukan Bahrain untuk bisa menang atas Indonesia di GBK. Sesuatu yang kemudian sedikit mengundang reaksi dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu, di mana ia menilai apa yang dilakukan timnas Bahrain rasanya terlalu berlebihan. Sebab ini cuma masalah sepak bola, dan Indonesia udah membuktikan mampu jadi tuan rumah yang baik selama menjamu lawan-lawannya. Echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, no to fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Timnas Indonesia sejatinya dihadapkan pada 2 misi berat kala melawan Australia serta Bahrain di Maret ini. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya perubahan yang ada di tim Garuda. Mulai dari penambahan pemain serta masuknya jajaran pelatih baru. Yap, bisa dibilang musuh utama tim Garuda sekarang adalah waktu, mengingat Kluivert dan tim pelatih cuman punya waktu beberapa hari untuk berkumpul sebagai satu tim. Meskipun begitu, kita tetap harus optimis mengingat secara kualitas individu, tim ini sangat bisa untuk bersaing. Tentu, kalau kita bisa mengambil paling enggak 1 poin aja dari kandang Australia, atau bahkan syukur-syukur 3 poin, so pasti mental moral tim Garuda akan melenting saat menjamu Bahrain di GBK. Nah, melihat peta kekuatan yang ada, serta analisis dari pertemuan pertama, harusnya Indonesia bisa melakukannya. Apalagi ketika melawan Aussie, tim Garuda cukup diuntungkan dengan kondisi tim Kangguru yang diterpa badai cedera. Kemudian soal Bahrain, dengan skuad yang sebelumnya aja, kita nyaris menang di kandang mereka. Harusnya di leg kedua, kita bisa lebih pede. Apalagi secara materi pemain, tim Garuda bahkan bisa dikatakan lebih unggul dari Bahrain secara individu. Hanya saja ya tadi, Bahrain ini poin plusnya komposisi skuadnya gak banyak berubah, sehingga chemistry-nya udah dapet. Dan itu berhasil mereka buktikan ketika menjadi juara Piala Teluk beberapa waktu lalu. Akan tetapi, kembali lagi, soal kualitas individu, kita bahkan pede menyebut lebih unggul dari Bahrain. Di pos kiper, kita punya Martin Paes dan Emil Audero yang gak usah lagi diragukan kualitasnya. Di posisi back, kita punya Jesus yang sedang jadi hot topic di Serie A, atau Misil Kers yang jadi salah satu back muda terbaik di Eredivisie. Di back kiri, kita ada Calvin Verdong atau Dean James yang sama-sama oke. Di kanan, kita punya Kevin Dix, Sandy Walsh, atau Eliano yang bisa main di sana. Tengah, kita ada Tom Haye, Joey Pelupesi yang pengalamannya bisa menjadi pembelajaran bagi Ivar Jenner ataupun Marcelino. Di depan, kita punya Ragnar, Oli Romani, serta 2 pemain yang sedang on fire di Liga 1, Egy Maulana Fikri, serta Septian Bagaskara. Intinya, dari sisi kedalaman skuad kita pede kok bisa dapat hasil bagus, khususnya pas di kandang menjamu Bahrain. Sementara itu, Bahrain sendiri kayaknya beneran seribet dan setakut itu loh buat away ke Indonesia. Setelah sempat bikin geger karena minta main di tempat netral, Bahrain juga request pakai rantis, kemudian minta ke AFC pengawas berjumlah 8 orang. Belum lagi soal tiket supporter yang request minta dilebihkan untuk tim away. Dan terbaru, Duta Besar Bahrain untuk Indonesia, yakni
Mr. Ahmed Abdullah Al-Harmasi Al-Hajeri diketahui telah bertemu Ketum PSSI Erick Thohir, di mana salah satu poin pembahasannya pasti tentang jaminan keamanan tim Bahrain selama di Indonesia. Yap, setakut itu Bahrain sama cywar dari supporter timnas Indonesia, sampai melibatkan pemerintah segala. Padahal ini cuma main bola, bukan perang gitu loh. Ya kali, sama pesan-pesan di sosial media yang mungkin orang yang ngetik itu cuman kaum-kaum rebahan gabut, ditanggepinnya beneran? Ya emang Bahrain setakut itu wajar, karena situs mereka sampai dihack. Tapi kan untuk serangan secara fisik nggak ada. Kalau soal netizen, Mimin percaya semua netizen di dunia pasti melakukan hal yang sama. Karena ya gimana, namanya juga sosmed. Bukti nyata ya fans MU deh, yang parah pol, ketika ngehina-hina Harry Maguire, ataupun sebelumnya ada Phil Jones. Pokoknya ketakutan Bahrain ibarat hanya ketakutan yang mereka buat sendiri. Karena apa? Ya dasarnya mereka emang suka banget drama, sesimpel itu. Makanya pelatih Jepang, Hajime Moriya, sudah diketahui merasa heran dengan beragam kelakuan unik dari Bahrain yang cuman garang di kandang sendiri tapi meletre ketika away. Padahal Indonesia sendiri terbukti aman loh ketika menjamu lawan-lawannya, termasuk yang paling heboh saat mendatangkan tim juara dunia Argentina. Above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, mountains fade from view, push past the edge of dawn in this. Di sisi lain ada kabar oke nih ketika Jordi Cruyff udah datang ke Indonesia serta telah melakukan preskon sekalian sesi perkenalan. Nah, dalam salah satu wawancara, Jordi ditanya soal kriteria Dirtek yang paling cocok buat Indonesia. Dan anak legenda Johan Cruyff itu menegaskan kalau Dirtek yang baru nanti harus memiliki pengalaman yang banyak di berbagai negara dan mampu mengenal budaya serta kultur sepak bola. I think it has to be somebody who has experience with different countries, different cultures, different strategies. I also think it's imperative that the person can work together with a national team coach from all the ages, and from there on to design the right structure, help in the day-to-day. And I think it's important to have somebody here to really kind of design the strategy and to know exactly where we want to go and how. Yap, soal Dirtek kita serahkan aja dan semoga bisa cepatlah datangnya, karena biar gimana pun peran Dirtek itu penting, terutama ya buat ngurusin segala perkembangan sepak bola Indonesia. Toh sebagus-bagusnya program naturalisasi, tulang punggung utama dari sebuah tim nasional tetap ada di liga serta pembinaan. Orang boleh bilang, oh Prancis tuh pemainnya naturalisasi, Maroko, Jerman, bahkan Inggris pun juga banyak. Tapi kita juga harus sadar kalau liga dan pembinaan negara-negara tadi udah maju, sehingga nggak ada ketimpangan kualitas yang jomplang. Lah kita, teknik dasar aja udah beda jauh, terus mau pede gitu? Yang nggak tahu diri namanya. Maka dari itu, Pak Erick selaku ketum pasti memikirkan semuanya. Tapi kembali lagi, beliau bukan tukang sulap ataupun shinobi yang bisa mak jegagi merubah keadaan. Perlu yang namanya proses, apalagi Indonesia ini negara besar plus SDM-nya masih banyak yang lebih mikirin perut sendiri. Jadi ya pelan-pelan, mulai dari timnasnya dulu dibagusin, baru setelah itu bawah-bawahnya, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya di Maret ini, siapapun nanti yang dipercaya Kluivert buat tampil harus menunjukkan yang terbaik di atas lapangan. Berikan semua yang bisa dilakukan, biar nggak ada penyesalan di akhir. Karena bagaimanapun, ini membawa nama merah putih. Emang sih pasti tantangannya berat banget. Tapi kembali lagi, dalam sepak bola semua bisa terjadi. Dan siapapun yang bisa fokus dari awal sampai akhir, kemungkinan besar dialah pemenangnya. Untuk itu, buat semua elemen timnas Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Hegemony in our sights, mountains fade from view, push past
past the edge of dawn. In this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.